Halo semuanya, saya dari kelompok 2. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang filsafat, agama, etika, dan juga hukum. Nah, adapun anggota kelompok pada hari ini yaitu yang pertama ada saya sendiri, Lumintang Widiaryani absen 11, yang kedua ada Niwayan Cindy Septiani absen 30. Nah, adapun subpokok pembahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama ada perbedaan hakikat filsafat, kedua yaitu hubungan agama, etika, dan nilai. Yang ketiga ada hukum, etika, dan etika. Oke, pada materi pertama yaitu perbedaan hakikat filsafat. Nah, adapun pengertian filsafat adalah kata filsafat sendiri berasal dari kata filosofia dalam bahasa Yunani, diartikan dengan mencintai kebijaksanaan. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris, kata filsafat disebut dengan istilah filosofi dan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah falsafah, yang biasa diterjemahkan dengan cinta kearifan berdasarkan uraian di atas. Dapat dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan yang bersumber dari filsafat ini adalah manusia. Nah, dalam hal ini, akal dan kalbu manusia yang sehat dan berusaha keras dengan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dan akhirnya memperoleh kebenaran. Selanjutnya ada karakteristik, yaitu yang pertama, sifatnya yang menyeluruh. Nah, sifatnya yang menyeluruh ini artinya mempertanyakan hakikat keberadaan dan kebenaran tentang keberadaan itu sendiri sebagai satu kesatuan secara keseluruhan, bukan dari perspektif bidang per bidang. Yang kedua, ada sifatnya yang mendasar. Nah, di sini artinya bahwa filsafat tidak begitu saja percaya bahwa ilmu itu adalah benar. Yang ketiga yaitu sifat spekulatif. Nah, sifat spekulatif ini artinya filsafat selalu ingin mencari jawaban bukan saja pada hal yang sudah diketahui, tetapi juga segala sesuatu yang belum diketahui. Selanjutnya ada ciri-ciri pemikiran filsafat, yaitu yang pertama, sangat umum atau universal. Nah, artinya merupakan pemikiran filsafat mempunyai kecenderungan sangat umum dan tingkat keumumannya sangat tinggi. Yang kedua, tidak faktual atau spekulatif, artinya filsafat membuat dugaan-dugaan yang masuk akal mengenai sesuatu dengan tidak berdasarkan pada bukti. Yang ketiga, bersangkutan dengan nilai, yaitu filsafat merupakan usaha untuk mencari pengetahuan berupa fakta-fakta yang disebut penilaian. Yang keempat, berkaitan dengan arti, yaitu sesuatu yang bernilai tertentu di dalamnya penuh dengan arti. Yang kelima ada implikatif, yang merupakan pemikiran filsafat yang baik dan terpilih selalu mengandung implikasi atau akibat logis. Selanjutnya ada radikal, artinya berpikir sampai ke akar-akarnya hingga pada hakikat atau substansi yang dipikirkan. Yang terakhir ada konseptual, artinya merupakan hasil dari generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia, misalnya apakah kebebasan itu. Nah, selanjutnya ada perbedaan filsafat dengan ilmu. Nah, untuk mengetahui perbedaan filsafat dengan ilmu pengetahuan atau untuk membedakan suatu cabang ilmu dengan cabang ilmu lainnya dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama ada aspek ontologis, kedua epistemologis, dan yang ketiga ada aspek aksiologis. Nah, persamaan filsafat dan ilmu sendiri yaitu dijelaskan secara rinci di bawah, yaitu pertama, keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya. Yang kedua, keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami. Nah, jadi kesimpulannya, perbedaan filsafat dengan ilmu pengetahuan terletak jelas dari pengertian awal. Filsafat diperlukan manusia sebagai panduan dalam menjalani kehidupan, sedangkan ilmu pengetahuan diperlukan untuk menjawab segala bentuk pertanyaan. Saya akan melanjutkan materi tentang hubungan agama, etika, dan nilai. Agama merupakan suatu sistem sosial yang dipraktikkan masyarakat. Sistem sosial yang dibuat manusia untuk berbakti dan menyembah ilahi. Etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik buruk, menerangkan apa yang harus dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.
Nilai adalah suatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Jadi, antara agama, etika, dan nilai tidaklah dapat dipisahkan. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan nilai etika atau moralitas. Semua agama mengajarkan umatnya untuk melakukan segala hal yang berkenan di hadapan Tuhannya. Materi selanjutnya, hukum, etika, dan etiket. Hukum adalah seperangkat aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat. Tujuan utama hukum adalah menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan. Etika mengacu pada prinsip moral yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam konteks nilai-nilai yang diakui. Etika berurusan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana manusia seharusnya bertindak. Etiket adalah seperangkat norma-norma sosial atau tata krama yang mengatur perilaku dan interaksi antara individu dalam situasi-situasi tertentu, terutama dalam konteks formal atau resmi. Ini meliputi aturan-aturan tentang cara berpakaian, berbicara, berperilaku di meja makan, dan perilaku sosial lainnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan pada pemaparan materi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.